Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari Rabu ingin menunjukkan video review mengenai formulasi dan evaluasi tablet Salut Placebo dengan menggunakan metode granulasi basah. Anggota dari kelompok 4 adalah Nando Ega Saputra, Lisbeth Junita, lalu ada Sakirah Kanasa Sabrina, lalu ada Angelica Yersam, kemudian ada Dinda Zunder Aini, dan yang terakhir adalah Kusni Evi. Kita masuk ke formulasi. Formulasi itu terdiri dari formulasi lengkap beserta rencana kerja dan juga ada perhitungan bahan beserta prosedur kerjanya. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai formulasi tablet bersalut dengan metode granulasi basah yang kami kerjakan pada saat praktikum tempo hari. Nah, jadi tablet bersalut ini adalah tablet yang dibuat bersalut dengan tujuan tertentu seperti untuk melindungi zat aktif obat dari oksidasi sinar matahari, menutupi bau dan rasa yang tidak enak, atau untuk tujuan farmakodinamik dan farmakokinetik lainnya. Nah, jadi di sini bahan yang digunakan itu adalah amilum manihol sebanyak 5%, mucilago amilis 10% sebanyak 30%, talkum sebanyak 1%, magnesium stearat sebanyak 1%, dan laktosa. Nah, di sini jadi metode yang digunakan adalah tablet bersalut dengan metode granulasi basah. Nah, diameter yang dibuat itu adalah sekitar 9 mm, bobot tabletnya itu adalah 250 mg, dan dibuat dengan jumlah tablet sebanyak 100. Jadi untuk bobot keseluruhan itu adalah 250 dikali 100 itu sekitar 25 mg, 25.000 mg atau setara dengan 25 gram. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan bahan dari formulasi cetak tablet Salut. Yang pertama, yaitu zat beracetnya. Zat beracet yang digunakan pada formulasi ini tidak ada. Lalu pengembangnya yang digunakan yaitu amilum manihol 5% dikali 25 gram sama dengan 1,25 gram. Lalu pengembang dalamnya 2,5% dikali 25 gram sama dengan 0,625 gram. Lalu pengembang luarnya 2,5% juga dikali 25 gram dikali sama dengan 0,625 gram. Kemudian pengikat yang digunakan yaitu ialah mucilago amilis 10% sama dengan yang digunakan yang 30% dikali 25 gram sama dengan 7,5 gram yang ditimbang. Lalu amilum manihornya 10% dikali 7,5 gram sama dengan 0,75 gram. Lalu aquadesnya 7,5 gram dikurang 0,75 gram sama dengan 6,75 gram. Pelicin yang digunakan yaitu Mg stearat 1% dikali 25 gram sama dengan 0,25 gram. Lalu ada talkum 1% dikali 25 gram sama dengan 0,25 gram. Pengisinya yang digunakan yaitu laktosa. Laktosa yang digunakan itu dan yang dihitung untuk berapa timbang itu dengan 25 gram dikurang 1,25 ditambah 0,75 tambah 0,25 tambah 0,25 yang dimana sama dengan 25 gram dikurang 2,5 gram sama dengan 22,5 gram. Bahan pengikat yang terpakai itu 5,7 gram. Terus presentasi bahan pengikat yang terpakai itu 5,7 per 7,5 dikali 100% sama dengan 76%. Lalu bahan pengikat yang tersisa itu ada 4,7 gram. Itu berat granulasi basahnya 22,04 gram. Berat granul keringnya yang ditimbang itu diperoleh 21 gram. Lalu berat teoritisnya itu yang ditimbang yaitu 23,875 gram. Presentasi beratnya dihitung dengan rumus berat teoritis per berat seluruhnya dikali 100% yang sama dengan didapat 23,875 per 25 dikali 100% sama dengan 95,5%. Masa tablet seluruhnya yaitu 100% per X dikali berat kering sama dengan 100% per 95,5% dikali 21,00 gram sama dengan 21,98 gram. Berat bahan eksternal setelah dikoreksi pengembang luarnya diperoleh 2,5% dikali 21,98 gram yang sama dengan hasilnya 0,55 gram. Lalu bahan pelicin yang digunakan itu talkum 1% dikali 21,98 gram sama dengan 0,219 gram. Lalu Mg stearatnya juga 1% dikali 21,98 gram sama dengan 0,219 gram. Kemudian prosedur percobaan dari formulasi tablet Salut. Yang pertama ditimbang seluruh bahan yang diperlukan yaitu maupun pengembang dalam, pengisi dan pengikat. Lalu ditaruh beker gelasnya dan batang pengaduknya. Kemudian dibuat pengikat, amilum dan aquades di dalam beker gelas. Lalu dipanaskan di atas hot plate sambil diaduk sampai terbentuk massa yang bening dan kental. Dimasukkan bahan yang telah ditimbang ke dalam lupang, dihomogenkan lalu ditambah larutan mucilago, amilis sedikit demi sedikit sehingga terbentuk massa kompak. Diayak massa yang kompak dengan ayakan mes nomor 12, ditimbang massa granul yang diperoleh. Lalu itu ditimbang sisa bahan pengikatnya, lalu dimasukkan granul pada lemari pengering pada suhu 40-60 derajat Celcius selama 24 jam dan diayak granul kering dengan ayakan nomor 14. Lalu dicatat berapa berat granul keringnya dan dilakukan uji preformulasi granul. Lalu ke uji preformulasi. Ada waktu alir, sudut diam, dan juga indeks status. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji preformulasi. Nah, apa sih tujuan kita melakukan uji preformulasi ini? Tujuannya itu agar kita dapat membuat formula yang tepat sehingga menghasilkan sajian akhir berupa sajian farmasi yang stabil, berkhasiat, aman dan nyaman ketika digunakan. Ada beberapa ujian yang dapat kita lakukan yaitu waktu alir, indeks tak dan juga sudut diam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai waktu alir. Pengujian ini dilakukan untuk melihat daya alir dari bahan
atau granul yang akan kita buat. Prosedurnya itu, kita masukkan granul yang akan kita cetak ke dalam corong yang bagian bawah yang sudah tertutup, kemudian buka penutup corong dan biarkan semua granul mengalir keluar. Lalu dicatat berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari granul mengalir sampai semua granul mengalir keluar. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali dan dihitung nilai rata-rata. Dikatakan memenuhi syarat apabila waktu alir yang diperoleh kurang dari 10 detik dan ketiga percobaan yang kami lakukan didapatkan nilai rata-rata yaitu 1,59 detik. Dan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa granul yang kami ujikan tersebut memenuhi persyaratan karena kurang dari 10 detik. Kemudian, uji preformulasi yang dilakukan adalah sudut diam dan juga indeks step. Uji sudut diam dilakukan bersamaan dengan uji waktu alir, di mana setelah granul ditumpahkan dari corong alir yang terbuka, maka akan jatuh kepada kertas milimeter dan kemudian diukurlah diameternya dengan menggunakan penggaris, yaitu mengukur dari tumpahan paling jauh sebelah kanan sampai ke tumpahan paling jauh sebelah kiri, dan juga diukur tingginya, yaitu mengukur paling bawah sampai ke puncak dari tumpukan granul tersebut. Pada percobaan kali ini didapati hasil dari sudut diam adalah 15,7 derajat, di mana ini tidaklah sesuai dengan persyaratan, yaitu syarat sudut diam adalah sudut diam lebih besar dari 20 derajat dan juga lebih kecil dari 40 derajat. Kemudian ada uji indeks step. Uji indeks step ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui adakah ruang antar granul. Dilakukan dengan cara menuangkan granul ke gelas ukur, kemudian ditapping sebanyak 20 kali, lalu ditapping lagi hingga granul stabil. Dan pada percobaan kali ini didapati indeks step adalah 8%, di mana ini telah sesuai dengan syarat indeks step yaitu kurang dari 20%. Setelah uji preformulasi selesai, maka kita lakukan pencetakan tablet. Setelah tablet dicetak, maka kita langsung menuju ke proses penyalutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses penyalutan tablet. Penyalutan tablet bertujuan untuk melindungi zat aktif yang bersifat mikroskopis atau tidak tahan terhadap pengaruh udara, kelembapan, atau cahaya. Pada percobaan kali ini kami membuat tablet salur selaput atau juga disebut dengan tablet salur film. Proses pembuatannya yang pertama kita buat larutan penyalut dengan cara disiapkan alat dan bahan, kemudian ditimbang semua bahan yang diperlukan, lalu kita masukkan aquades ke dalam lubang dan ditaburi dengan 2 gram HPMC. Kemudian ditutup dengan aluminium foil dan ditunggu hingga 15 menit. Setelah HPMC mengembang, kita gerus hingga homogen. Kemudian ditambahkan propilen glikol sedikit demi sedikit dan tetap digerus. Kemudian kita tambahkan etanol sedikit demi sedikit dengan sambil digerus. Lalu kita tambahkan zat pewarna dan kembali digerus hingga homogen. Setelah larutan penyalut selesai, kita masukkan ke dalam tabung penyemprot dengan menggunakan corong. Lalu tablet inti yang telah kita cetak sebelumnya kita masukkan ke dalam mesin penyalut dan hidupkan mesinnya. Setelah mesin berputar, masuk ke proses penyemprotan tablet inti. Setelah proses penyalutan tablet selesai, masukkan tablet yang telah disalut ke dalam lemari pengalir. Yang terakhir dilakukanlah uji evaluasi tablet, di mana uji evaluasi tablet terdiri dari uji keseragaman bobot, uji waktu hancur, uji kekerasan tablet, lalu ada uji friabilitas dan juga ada uji disolusi. Namun pada praktikum kali ini uji disolusi tidak dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji evaluasi tablet. Adapun uji evaluasi tablet terdiri dari keseragaman bobot, waktu hancur, kekerasan, friabilitas, dan juga disolusi. Yang pertama adalah keseragaman bobot. Keseragaman bobot adalah uji evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah tablet yang kita hasilkan ukurannya itu ataupun bobotnya itu seragam. Nah, yang kedua itu adalah waktu hancur. Waktu hancur ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk setiap tablet untuk hancur menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu hancur ini adalah sifat fisika dan juga kimia dari granul, kekerasan dan juga porositasnya. Nah, yang ketiga itu adalah kekerasan. Kekerasan ini merupakan ketahanan dari tablet terhadap guncangan pada waktu pengangkutan, pengemasan, peredaran, bergantung pada kekerasan dari setiap tablet. Evaluasi yang keempat yaitu uji friabilitas atau uji kerapuan yang digunakan untuk mengetahui ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami saat pengemasan dan pengiriman. Alat uji friabilitas yaitu friabilator. Berat awal tablet yaitu 6.690 mg dan berat akhirnya yaitu 6.380 mg. Dengan rumus uji friabilitas yaitu berat awal dikurang berat akhir per berat awal dikali 100%. Maka didapatkanlah hasil uji friabilitas yaitu 4,6%. Dari hasil tersebut tidaklah sesuai dengan syarat uji friabilitas, yaitu tidak boleh lebih dari 0,8%. Evaluasi yang kelima yaitu uji disolusi. Uji disolusi digunakan untuk meramalkan kecepatan larutnya suatu obat dalam saluran cerna. Alat uji disolusi yaitu dissolution tester. Ada 2 metode uji disolusi, yaitu metode dayung dan metode keranjang. Namun, pada praktikum kali ini tidak digunakanlah uji disolusi. Thank you for watching. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi penontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.